Halo pemirsa Creative Talk, ketemu lagi dengan saya Naratama di studio VOA di kota New York. Dan seperti biasa, program ini, diskusi ini selalu mengupas hal-hal yang kreatif. Dan topik kali ini agak berbeda nih, karena menarik, yaitu kreatif diplomasi. Yaitu bagaimana terobosan-terobosan dilakukan oleh para diplomat Indonesia yang dari Amerika dari sudut kreatif untuk membawa nama Indonesia, terutama untuk membangun brand Indonesia di kota New York terutama. Dan yang menarik, tokoh tamu kita kali ini sudah melakukan beberapa inovasi yang sangat menarik yang dilakukan khusus di bulan Agustus dalam rangka menyambut 17 Agustus perayaan kemerdekaan Indonesia dan juga dalam rangka merayakan anniversary hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika yang ke-75 tahun. Sebelumnya kita lihat dulu video ini. Itu dia, selintas tentang bagaimana membangun konsep kreatif, membangun brand Indonesia secara kreatif di kota New York ini. Dan orang yang menginisiasi itu ada di samping saya, itu Pak Winanto Adi. Apa kabar, Bos? Baik, sehat. Bagaimana kabar Mas Nara? Sehat, sehat. Makasih nih udah mampir nih di studio kita nih. Gimana, ya. Capek Pak? Ini kemarin saya lihat nih dalam 2 minggu terakhir nih berturut-turut ada event terus. Lumayan hektik. Jadi sekarang walaupun kita recovery, tapi tetap akan ada berbagai kegiatan di bulan September, Oktober, dan November. Sekali lagi, ini tentang branding Indonesia di kota yang memang menjadi ibu kota ekonomi kreatif dunia, New York. Pemahaman branding Indonesia di kota New York menurut Pak Win itu gimana, Pak? Jadi selama ini dari berbagai diskusi dengan masyarakat di sini, dengan kalangan akademisi dan lain-lain, Indonesia adalah negara terbesar yang paling tidak dikenal di Amerika. Untuk itu kita perlu upaya marketing, utamanya branding. Nah, branding ini menjadi sangat penting terkait tidak hanya terkait ekonomi kreatif, tetapi juga faktor ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Jadi ini yang perlu kita terus sampaikan kepada masyarakat New York bahwa hey, ini ada negara besar, negara yang kaya akan budaya dan perekonomiannya juga besar di Asia Tenggara. Jadi kita akan terus memperkenalkan ini. Jadi sebetulnya di dalam diplomasi ini kita kenal ada 3 track. Track pertama adalah G2G, government to government. Government to government, track pertama itu track pertama. Dan ini kalau pemerintah Amerika sudah jelas punya hubungan baik dengan pemerintah Indonesia. Track kedua adalah business to business. Jadi B2B, di B2B. Jadi di kalangan para pengusaha, Indonesia juga belum sepenuhnya dikenal. Dan yang terpenting ini adalah P2P. People to people. People to people. Di sinilah Indonesia yang belum begitu dikenal. Bagaimana dengan kalau kita bicara kreatif kan berarti berbagai macam industri yang lain. Seperti fashion misalnya, Pak. Itu kita tahu ya, bahwa sekarang ini ada usaha dari beberapa teman untuk masuk ke menembus New York Fashion Week gitu ya, dengan Indonesia Now, dengan New York Indonesia Fashion Week. Tapi pada kenyataan sebenarnya kan nggak ada yang masuk di sini. Fashion itu juga nggak ada satupun produk yang memang menjual masuk pasar retail, nggak ada gitu. Apakah itu hanya berlaku untuk produk aja atau nanti juga dipakai juga untuk fashion barangkali, Pak, atau untuk musik atau untuk film misalnya gitu? Itu menurut Pak Win gimana? Dalam pandangan kami, ketika kita ingin melakukan sesuatu, ini kalau saya percaya dengan yang namanya piloting. Jadi kita buat satu dulu, kemudian kita evaluasi. Kalau ini memang sudah cocok dengan baru dipakai yang lain gitu, akan kita replicate ke yang lain. Ya, jadi replicate ya. Jadi harus ada buktinya dulu gitu. Betul. Kan, bahwa ternyata cara ini benar gitu. Betul. Berarti nanti akan masuk ke Pak ya. Berarti akan masuk ke fashion kita akan masuk. Karena fashion ini industrinya deras sekali, Pak. Ini deras sekali karena Indonesia itu kan sempat naik namanya di kota New York dan juga di Amerika ini sejak ketika waktu itu ada desainer Indonesia namanya Anissa Hasibuan membawa baju gamis. Waktu itu memang kebetulan saya datang ke sana, Pak, dan memang tidak ada satupun pattern standar dari New York Fashion Week untuk baju Muslim ya, untuk baju Muslim perempuan waktu itu. Dan kemudian karena Indonesia bisa beli blok ya, karena di sana bisa beli blok jam tayangnya, kemudian bisa jalan. Tapi sayangnya sekarang nggak berlanjut gitu loh, nggak ada, kita nggak menembus gitu. Mungkin kalau produk ini bisa juga, pengalaman ini bisa dipakai di fashion, itu akan lebih bagus juga ya Pak ya kira. Memang itu yang sedang kita lakukan, Mas Nara. Jadi ketika kita bicara ketika pertama kali bagaimana menembus
New York Fashion Week yang sesungguhnya, yang memang core-nya dari New York Fashion Week itu di situ, yang ada license-nya. Kebetulan juga saya tahu persis. Yang pertama kali kita tidak masuk ke New York Fashion Week. Pertama kali kita masuk ke New York Couture Fashion Week. Ya, Andreas, sama Andreas. Ya waktu itu, Mas ya, Nara Andreas ingat betul. Yang waktu itu juga diinisiasi oleh Indonesian Gallery, kemudian jadi Indonesian Fashion Gallery oleh Bu Teti almarhumah waktu itu. Perjuangannya luar biasa. Saya sangat mengapresiasi. Kemudian ketika sempat buka toko tuh di Manhattan. Betul, di Soho. Di Soho. Ya. Kemudian pertama kali masuk ke main stage-nya New York Fashion Week yang waktu itu oleh Anissa Hasibuan. Memang ini adalah upaya dari masing-masing diaspora untuk dapat memperkenalkan fashion Indonesia di New York. Jadi tetap upaya itu kita hargai, namun kolaborasi kerja bersama itu belum, masih dilakukan secara perorangan. Secara ini, tapi nanti Pak Win dengan Kak Jari akan masuk juga setelah demo sampel produk ini jalan juga akan masuk ke fashion. Karena sayang sekali Pak, fashion itu kan setahun 2 kali ya, kalau misalnya bisa di support akan sangat masuk. Tapi bukan hanya fashion Pak, bagaimana dengan film Pak? Kemarin kan sempat putar film ya Pak, itu gimana Pak? Sama, jadi dengan film pun kita juga mendekati pemerintah kota New York. Jadi dulu tahun 2016 kita pertama kali menyelenggarakan yang namanya Indonesian Film Week yang diorganize sekelompok diaspora muda yang ada di New York yang punya passion mempromosikan film Indonesia kepada masyarakat kota New York. Ya, kebetulan waktu itu kami dorong supaya mereka bisa menyelenggarakan secara rutin. Kemudian setelah Indonesian Fashion Week yang memutar kalau tidak salah 5 atau 6 film feature, kemudian berubah nama menjadi Indonesian Film Festival. Oh, jadi film festival. Nah, dulu penyelenggaranya adalah Indonesian Cine Club (ICC). Kemudian karena keberhasilan Indonesian Film Week ini, mereka kemudian reborn. Mengubah nama organisasinya menjadi Indonesian Film Forum yang mengorganisir penyelenggaraan Indonesian Film Festival. Gitu. Ini juga salah satu cara di mana KJRI New York itu memfasilitasi dan mendorong diaspora yang memang tinggal di sini untuk dapat suatu saat berdiri sendiri, tentu dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di tanah air, untuk memperkenalkan film-film Indonesia kepada masyarakat di kota New York. Dan Jakarta Fashion Week pun tidak bekerja sendiri di Jakarta, tetapi juga berkolaborasi dengan komunitas fashion di Indonesia. Jadi untuk fashion ini sekali lagi kita masuk ke business to business atau masyarakat komunitas industri kreatif. Fashion masuk film, tapi tiba-tiba kemarin ada penaikan bendera Pak. Ini apakah juga ada hubungannya dengan branding atau apa Pak? Apa maksudnya penaikan bendera tiba-tiba itu Pak? Jelas ini salah satu upaya marketing dan branding Indonesia, Mas Nara. Karena kemarin itu adalah pengibaran bendera merah putih pertama di Bowling Green di jantung kota New York yang sangat bersejarah karena tempat tersebut merupakan tempat evakuasi terakhir pasukan Inggris ketika mereka sudah dikalahkan dan kembali ke negaranya. Ini merupakan satu branding yang luar biasa, apalagi kemarin dihadiri oleh pemerintah kota New York, wali kota New York hadir, kemudian itu juga ditayangkan di TV milik pemerintah kota New York, dan terus terang ini adalah menjadi yang pertama. Tantangannya akan berbeda dengan kontinuitas. Jadi mudah-mudahan, kalau saya boleh jelaskan nih, kenapa kemarin jadi yang pertama dan kita bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jakarta. Seperti cukin yang dikenakan oleh Mas Nara itu. Sehari sengaja nih pakai cukin karena ini cukin Betawi. Karena tiba-tiba ada Jakarta di New York ya Pak. Betul. Gitu. Betul. Dan saya lihat waktu penaikan bendera itu ada tarian Jakarta juga di situ. Ada tarian Jakarta dan kita melihatnya kayaknya lagi membangun ada kesamaan antara Jakarta dengan New York ya Pak. Apalagi kemudian ada Indonesia Street Festival juga Jakarta Day gitu. Betul. Itu apa Pak sebenarnya maksudnya? Tahun ini merupakan tahun yang spesial.
buat hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat, yaitu 75 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Diplomasi Serikat. ya? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, sebetulnya kedua negara ini punya hubungan atau ikatan yang cukup kuat. Satu, sebagai sesama negara demokrasi terbesar di dunia. Amerika Serikat negara demokrasi terbesar kedua, Indonesia ketiga. Dari sisi populasi, Amerika Serikat dengan 330 juta penduduk itu yang ranking ketiga di dunia. Indonesia dengan 280 juta adalah yang keempat. Nah, di sini kebetulan akhir tahun lalu kami ketemu dengan Bapak PJ Gubernur Jakarta dan kami tawarkan kerjasama. Karena begitu Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota negara Indonesia lagi, karakternya persis sama dengan kota New York. New York ini pernah menjadi ibu kota Amerika Serikat sebelum pindah ke Washington DC. Kemudian New York punya penduduk yang kurang lebih sama dengan Jakarta. Aglomerasi kota New York adalah yang terbesar di Amerika Serikat. Sementara aglomerasi Jakarta tidak hanya terbesar di Indonesia, terbesar kedua di dunia setelah Tokyo. Dan kedua kota ini walaupun bukan ibu kota, sama-sama kota terbesar di negaranya, sama-sama pusat ekonomi kreatif, pusat keuangan, pusat ekonomi, dan ada satu lagi kesamaan yang jarang dimiliki kota lain di dunia, yaitu sebagai host atau kedudukan organisasi internasional yang penting. Di New York ada UN, di Jakarta ada ASEAN Sekretariat. Jadi ini banyak kesamaan. Kemudian saya tawarkan kepada Pak Gubernur, Pak, bagaimana kalau suatu saat New York dan Jakarta bisa menjadi saudara alias sister city. Tapi problemnya itu kan Jakarta nggak terlalu terkenal juga Pak di New York. Orang masih kenal Singapura, bahkan orang dengar Kuala Lumpur masih, Kuala Lumpur gitu. Orang masih lihat Indonesia, Bali aja masih nggak tahu kalau itu bagian Indonesia. Nah ini gimana Pak? Bagaimana membangun brand ini? Ini menarik ya. Bagaimana membangun brand supaya ada hub hubungannya antara Jakarta dengan kota New York. Kalau menurut Pak Win tadi kan memang punya banyak kesamaan. Apalagi setelah Jakarta akan ditinggalkan sebagai ibu kota. Karena itu kan juga kota ekonomi, kota kreatif juga. Betul. Jakarta juga sekarang juga consider sebagai kota kreatif juga. Betul. Apa Pak benar? Jadi makanya tahun ini bintang tamu kerjasama kita dengan Indonesia adalah dengan kota Jakarta. Mulai dari pengibaran bendera, Mas Nara kemarin juga menyaksikan ada tari-tarian dari Jakarta. Bahkan wali kota New York diberikan hadiah jaket bomber dengan motif batik Jakarta. Ya. Kemudian juga Pak Deputi Gubernur juga memberikan cenderamata miniatur alat musik dari Jakarta dengan logo Jakarta. Di sisi lain, saya juga memberikan kenang-kenangan kepada wali kota New York berupa Istana Negara Garuda yang baru yang ada di IKN, yang ada di Nusantara. Jadi sekaligus momentum bagus ini, 4 hal yang saya sampaikan tadi, kita manfaatkan benar-benar untuk membranding Indonesia, untuk memasarkan Indonesia, memperkenalkan Indonesia di salah satu kota global dunia yaitu New York. Ya, termasuk dengan street festival yang kemudian berubah menjadi looks-nya menjadi Jakarta ya Pak? Exactly. Menjadi Jakarta. Terus gimana Pak untuk bisa sustainable dan membangun Jakarta di kota New York ini sehingga orang bukan hanya di level government tapi juga di level publik ya, di level komunitas gitu, bahwa anak-anak muda juga kemudian bicara Jakarta dan kemudian mereka juga pengen datang ke Jakarta gitu. Kalau orang Jakarta ke New York udah banyak banget Pak. Banyak banget, semua Jakarta, orang Jakarta, artis semua siapa aja juga senang datang ke New York. Tapi sekarang bagaimana sekarang bikin supaya orang New York juga pengen ke Jakarta? Itu gimana Pak? Apa rencana ke depan untuk sustainable supaya membangun sister city ini Pak? Ya, pada saat ini KJRI juga menerima 2 orang staf dari Pemprov Jakarta yang magang di KJRI. Bukan untuk belajar bagaimana KJRI New York bekerja, bukan. Tetapi mereka akan belajar bagaimana pemerintah kota New York mengelola kotanya. Termasuk bagaimana ekosistem perfilman berkembang, termasuk bagaimana ekosistem industri kreatif berkembang, bagaimana pemerintah kota New York memanage kotanya, dan lain-lain.
Jadi pertama, kolaborasi dengan pemerintah Kota New York. Oke. Yang kedua, melalui berbagai event tadi, street festival, film festival, kemudian pengibaran bendera, kemudian nanti kita promosi fashion juga di bulan September ini kita berkolaborasi dengan Jakarta Fashion Week untuk hadir pada salah satu pameran atau trade expo di bidang fashion yang terbesar di Amerika Serikat, yaitu Magic and Pottery. Oh, Magic Pottery. Ya, kita akan hadir di sana bekerja sama dengan Jakarta Fashion Week sebagai mitra kita di Jakarta, dan Jakarta Fashion Week pun tidak bekerja sendiri di Jakarta, tetapi juga berkolaborasi dengan komunitas fashion di Indonesia. Jadi untuk fashion ini sekali lagi kita masuk ke business to business atau masyarakat komunitas industri kreatif. Yang ketiga, kita juga manfaatkan diaspora Indonesia, khususnya pelajar. Oh, mahasiswa? Mahasiswa. Ini kita berkolaborasi dengan mereka dalam beberapa hal. Satu, bagi mereka yang bergerak di sektor art, misalnya fashion, musik, performing arts, kemudian ada juga di bidang lukis dan lain-lain. Ini kita buatkan wadah bagi mereka untuk mengekspresikan passionnya, keahliannya dengan berkolaborasi dengan student dan masyarakat lokal. Oke. Yaitu kita ingin tadi yang Mas Nara sampaikan hadir di New York secara permanen, yaitu dengan ada semacam Indonesian Center. Indonesia Center. Ya, Indonesian Center ini fungsinya adalah pusat promosi ekonomi dan pusat promosi kebudayaan Indonesia. Kalau digabung jadi pusat promosi ekonomi kreatif. Oke, Pak. Tapi untuk yang 75 tahun ini, kan ini dari Jakarta, kemudian ini juga menjadi bagian dari hubungan diplomatik Indonesia Amerika dengan 75 tahun ini, Pak. Yang dibangun oleh Pak Win ini kan sekarang kalau saya bilang ini dalam level awareness ya, Pak ya. Awareness, betul. Masih benar awareness bagaimana menjelaskan Jakarta, mendifferentiate Jakarta dengan New York, kemudian orang. Lalu kira-kira ke depannya gimana, Pak? Apakah karena awareness ini kan harus, tadi Pak Win udah bilang harus ada event atau segala macam untuk tapi untuk ke depannya gimana, Pak? Apakah kemudian akan membangun mungkin ada Jakarta, kalau Jakarta ya mungkin ada semacam toko Jakarta kali, atau ada Jakarta Hub atau apa, Pak, supaya sustain nih ke depan, karena ini awareness ini kan nggak bisa berhenti. Mungkin Pak Win lagi di sini bisa awarenessnya jadi tinggi nih, tapi setelah ini gimana, Pak, lanjutnya? Pertanyaan yang sangat bagus, Mas Nara. Memang salah satu tantangan yang kita hadapi, masa penugasan diplomat kita atau yang bekerja di KJRI New York misalnya, itu kan sangat terbatas, hanya 3 sampai 5 tahun untuk pegawai setempat, 3 tahun sampai 4 tahun untuk diplomat. Jadi yang kita ingin lakukan ada beberapa hal. Satu, yaitu bagaimana membuat diaspora Indonesia ini bisa mandiri di dalam mempromosikan Indonesia. Tadi ada Indonesian Film Forum. Kita harapkan siapapun pejabat KJRI-nya, kedepannya mereka bisa mandiri menyelenggarakan Festival Film Indonesia. Tidak hanya di New York, tetapi mungkin bisa direplicate ke Philadelphia, kota lain ya, ke Boston misalnya, banyak pelajarnya. Ini sekarang kita encourage supaya mereka bisa mandiri. Di bidang kuliner, sekarang ada beberapa diaspora juga yang secara rutin membuat pasar kuliner Indonesia di New York. Namun tetap perlu ada satu event besar sehingga Indonesia benar-benar bisa dilihat bahwa kita punya concerted organized efforts. Itu yang pertama, empowering diaspora di sini. Yang kedua, ini masih jadi cita-cita saya, dan juga kebetulan kita sudah punya konsep papernya, yaitu kita ingin tadi yang Mas Nara sampaikan hadir di New York secara permanen, yaitu dengan ada semacam Indonesian Center. Indonesia Center. Ya, Indonesian Center ini fungsinya adalah pusat promosi ekonomi dan pusat promosi kebudayaan Indonesia. Kalau digabung jadi pusat promosi ekonomi kreatif.
Oke. Jadi bayangan kami di ground floor-nya itu nanti ada food court atau restoran Indonesia yang ada di situ. Kemudian di bagian lain dari center itu atau di lantai di atasnya ada exhibition hall yang bisa dimanfaatkan untuk promosi budaya Indonesia, promosi ekonomi kreatif Indonesia maupun promosi produk-produk Indonesia. Jadilah Indonesian under one roof. Ini yang sedang kami usahakan, dan kedepannya lagi juga kita akan menjadikan saudara sister city antara Jakarta dan New York. Kita pakai NEFS. Ya, Pak, ini yang terakhir. Jadi kalau menurut Pak Win, dengan pengalaman Pak Win membangun brand Indonesia, membangun brand Jakarta khususnya dengan kota New York, karena hub to hub sebagai kota kreatif, kota ekonomi yang bisa saling berkesinambungan, dan ini akan menguntungkan Indonesia juga kan, secara investasi, kemudian pendapatan dari turis gitu ya, dan sebagainya. Apa tips Pak Win gitu ya untuk para diaspora kita itu ke depan untuk juga bisa mensupport ini, artinya secara tidak langsung maupun langsung you are part of this, you know. Apa Pak tipsnya Pak? Be confident. Be confident. Indonesia adalah negara besar, hanya belum kelihatan saja. Satu adalah be confident. Be confident. Yang kedua, be yourself. Jangan malu-malu menunjukkan identitas bahwa kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Tunjukkan identitas itu dari kemampuan Anda. Yang ketiga, tentu kita harus berkolaborasi. Kita ada di New York ini sangat untung. Kenapa? Ada 2 perwakilan pemerintah Indonesia di sini, yaitu Konsulat Jenderal RI New York dan Perutusan Tetap RI yang ada di New York. Ya. Kemudian juga ada perwakilan Bank Indonesia, ada perwakilan Bank BNI, Bank BRI, BKPM. Dari sisi kalau kita mau kolaborasi tadi di dalam membangun Indonesian Center, instansi pemerintah ini beserta staf dan keluarganya itu adalah customer potensial customer, sekaligus potensial marketer. Kenapa? Karena setiap instansi ini memiliki mitra-mitra kerja. Jadi ini benar-benar satu harapan kami komprehensif. Mudah-mudahan kami akan bekerja keras, mudah-mudahan bisa terwujud pada tahun depan. Amin Pak. Tapi kunci yang tadi Pak ya, be confident dan be yourself. Itu kunci yang paling penting Pak ya. Yeah. Kalau kita sudah confident sebagai orang Indonesia dan kita menjadi dan kolaborasi. Be confidence, be yourself and collaborations. 3 ini. Jadi kalau 3 ini bisa dipakai berarti kita bisa membangun Jakarta menjadi New York, bisa jadi sister city. Mudah-mudahan. Thank you banget Pak Win atas waktunya mampir ke tempat kita, dan itu dia tadi obrolan kita di Creative Talk kali ini. Sampai ketemu di Creative Talk mendatang. Sampai jumpa. Bye-bye.